Oke, terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dengan alat impact drive saya. Kebetulan saya beberapa kali memerlukan alat yang sangat mendukung bagi kegiatan aktivitas saya sehari-hari. Di depan saya ini sudah ada produk dari Makita. Saya rasa semua orang sudah tahu dengan salah satu produk dari Makita ini. Dan saya sudah memiliki satu buah cordless dari Makita dengan seri TD110D WYE. Ini cordless impact driver ya. Jadi ini kebetulan produk ini sudah saya miliki kurang lebih hampir 1 tahun lebih. Dan seperti apa, apakah ada keluhan atau ada sedikit kendala dengan produk ini? Langsung saja kita bahas lebih detailnya. Oke, dari kemasannya saya rasa hampir semua mendapatkan seperti ini dengan kemasan hard case, warnanya hijau tua, dan di bagian depannya juga terdapat penguncian yang menurut saya sangat-sangat fleksibel dan sangat mudah digunakan. Jadi tinggal dibuka saja, dan isinya ini saya mendapatkan ada beberapa maksudnya ada beberapa bagian yang dapatkan dalam paket penjualannya. Di antaranya ini produk utamanya seperti ini, dan mendapatkan juga baterai cadangannya satu buah lagi, jadi ada 2. Terus satu lagi ada pengecasannya. Jadi pengecasannya ini modelnya tidak jadi satu dengan alatnya ya. Biasanya kan ada yang model langsung dicolokkan di bornya ini harus dilepas dulu untuk baterainya, ditaruh di sini. Nanti seperti apa caranya nanti tak bahas sekalian di video ini ya. Untuk boxnya, hardcase-nya sudah seperti ini aja, tidak ada yang lain. Saya singkirkan aja biar lebih gampang ya untuk membahasnya. Oke, dimulai dari bornya itu sendiri ya. Ini kurang lebih 1 tahun lebih saya gunakan ini, dan menurut saya ini sangat-sangat recommended ya. Namun ada beberapa yang menurut saya itu kurang nyaman saat dipakai. Tapi itu bisa ditoleransi. Mungkin entah saya yang perawatannya kurang atau bagaimana, saya kurang begitu paham. Cuma yang saya rasakan selama hampir 1 tahun lebih ya, itu ada beberapa hal yang menurut saya sangat mengganggu sekali. Yang pertama, pada saat digunakan tentunya ini berbeda ya, ujungnya ini bukan seperti bor-bor pada umumnya itu ya, yang menggunakan itu dikencangin seperti ini gitu. Itu enggak, tapi ini dengan cara ini namanya dibilang itu saya lupa, SDS modelnya. Jadi tinggal dicolok begini sudah langsung bisa digunakan. Sebenarnya sih cukup mudah. Jadi kalau misalkan perlu alat tambahan, sebentar. Di sini saya punya salah satu mata kuncinya. Ini saya masukkan di bagian ujungnya ini. Sebenarnya sangat begitu mudah memasukkannya. Gini, dan ini sudah bisa digunakan. Seperti ini sudah bisa digunakan. Namun kendalanya nanti pada saat digunakan itu, misal untuk mengencangkan baut begitu ya, itu lama kelamaan nanti kalau kita sudah selesai mau diganti ini matanya ini susah sekali dilepas. Entah karena saya terlalu menekannya kuat, jadi dia ada kotoran apa di dalamnya itu sehingga membuat si mata kuncinya ini di dalam jadi tergencet atau apa gitu, kurang tahu. Itu beberapa, bahkan sering setiap saya gunakan itu pasti selalu begitu. Mau nggak mau cara melepasnya harus dipukul-pukul begitu baru bisa lepas begini. Ini aja tidak saya pakai aja agak seret. Mungkin harus ada sedikit sentuhan treatment atau apa ya. Ini kebetulan 1 tahun itu saya tidak pernah rawat sama sekali.
Itu yang menurut saya yang sangat-sangat mengganggu. Dan cara pengoperasinya juga cukup mudah dan simpel. Di bagian triggernya, tangan ini dipegang rasanya pas banget gitu ya, tidak licin dan apa ya, pokoknya dipegang itu enak gitu. Nah, untuk triggernya ini juga tidak terlalu berat, pergerakannya juga enak, ini masih sangat enak sekali. Dan untuk penggantian proses pengencangan putaran ini, kalau untuk mengencangkan baut kanan putaran ke kanan tinggal dipencet-pencet ini sudah cukup simpel, tidak harus bergeser lagi jari-jarinya begitu karena posisinya di sini. Dan yang penting sekali kalau kita gunakan di ruangan yang tidak ada begitu banyak cahayanya, sini juga sudah dilengkapi dengan adanya sebuah LED ya teman-teman. Jadi sangat-sangat membantu. Ini tidak perlu harus repot-repot cari penerangan seperti senter gitu, tinggal ditekan langsung sudah ada cahayanya dan dia tidak langsung mati. Kita tunggu beberapa detik itu baru dia mati kembali begitu. Ini udah saya ngomong berapa bang, ini baru mati. Oke, terus kembali ke lainnya apa ya, saya rasa ini produk memang menurutku ya paling mantap pokoknya. Tidak ada keluhan yang begitu sangat parah gitu ya, bahkan menurut saya hampir tidak ada, cuma satu aja, itu aja dari baterai. Oke, mungkin agak susah dibuka baterai cadangannya. Baterai ini kapasitasnya itu di 1,5 ampere hour ya, jadi saya rasa sih tidak begitu banyak cadangannya, jadi mungkin dipakai beberapa jam gitu. Kalau nonstop itu pasti lama-lama tekanannya akan terus menurun begitu. Dan voltasenya itu 12 volt itu maksimalnya ya, itu pada waktu tegangan masih baru dilepas dari charge-nya itu udah posisi 100%. Dan kalau setelah dipakai beberapa kali mungkin tidak utuh 12 volt begitu, tapi cukup saya rasa sudah cukup membantu sekali ya. Ketahanan baterai ini setelah saya pakai kurang lebih 1 tahun lebih ya, sampai detik ini tidak ada kendala apapun, cepat pengisiannya ataupun lama dipakainya. Biasanya kan kalau baterai itu, bagi baterai jenis lithium ini ya, biasanya itu kalau digunakan beberapa kali gitu atau mungkin kelamaan ngecas, atau jangankan baterai ini, contohlah HP gitu, kalau sering dicas atau sering dipakai gitu kan kadang-kadang menggelembung gitu kan. Nah itu cepat habis baterainya. Yang ini saya belum menemukan, jadi saya rasa itu dari awal sampai detik ini masih normal, tidak ada kendala apapun dengan baterainya. Terus ini bagian chargernya ini ya penting, kalau nggak ada ini nggak bisa ngecharge nantinya. Jadi di bagian chargernya ini sebenarnya terlihat ada semacam indikator gitu, tapi nyatanya pada waktu awal saya beli itu saya rasa wah keren juga ini, dengan harga segini mendapatkan satu ini dash portable charger gitu ya, ada indikatornya seperti kayak ada screennya begitu, keren juga. Tapi ternyata giliran pada waktu mau ngecas gitu ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Oh ternyata cuma hiasan aja, hanya menggambarkan kalau tanda seperti ini sedang apa, seperti itu. Ini seperti kalian lihat sendiri, ada gambarnya di sini seperti ini ya. Kalau green seperti ini ada gambarnya seperti ini, dan juga kalau gini seperti ini, mungkin hanya bisa dilihat seperti itu. Nah indikator yang sebenarnya itu di sebelah sini, yang di bawahnya ini ada seperti dua ini kalau nggak salah ini. Nah, yang sebelah kanan ini hijau, yang sebelah kiri warnanya merah ya. Kita lihatnya bisa lihat indikator pada waktu pengecasannya itu di situ. Yang di atas ini menurut saya tidak begitu penting. Nah, pokoknya kalau pada waktu di cas dia warna merah itu otomatis masuk, nanti kalau udah hijau berarti itu sudah penuh gitu aja. Terus yang untuk pin-pinnya ini di bagian nanti ditaruh untuk
memasukkan baterainya sebelah sini ini menurut saya pas banget gitu. Jadi bukan ini kayak murahan gitu, jadi kalau sudah dimasukin truk gini sudah dia otomatis menggigitnya kuat gitu, dan bahannya pun juga ini bukan aluminium tapi seperti besi begitu ya, jadi ini kokoh sekali. Terus di bagian belakangnya terdapat spesifikasi inputnya di 220 sampai 240 volt, tegangannya ini memakan daya 33 watt, dan outputnya ini cuma 10,8 volt, itu kurang lebih 12 volt maksimalnya untuk baterainya 2 ampere ya. Dan ini produk yang saya dapat ini saya dapat buatan made in China ya, tapi saya rasa sekarang semua produk itu semua rata-rata pasti buatan dirakit atau buatan China, tapi tidak mempengaruhi kualitas. Mungkin alasannya dengan dibuatnya di China itu untuk menekan biaya produksi ya. Di bagian belakangnya ini selain bisa ditaruh di atas meja begini, juga bisa ditempelkan di dinding, jadi biar lebih ringkas atau gimana terserah selera kita masing-masing. Oke, terus untuk kepala ini colokannya, ini colokan seperti pada umumnya ya di Indonesia, bukan untuk yang negara-negara lain gitu yang modelnya pipih. Panjang kabelnya ini kurang lebih ada hampir 2 meteran panjangnya. Dan satu lagi di sebelah bawah ini untuk unitnya ini ada satu macam aksesoris, dan ini fungsinya apa gitu juga waktu saya beli awal-awal itu kan masih awam, cuma orang awam yang pengen kelihatan keren aja beli alat-alat seperti ini, tapi ya nyatanya sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari gitu, meskipun digunakan di rumah atau buat apa gitu sih sudah sangat membantu sekali. Nah ini ternyata ini hanya untuk dikaitkan di celana atau apa gitu, tapi saya coba memang membantu ya, tapi agak cukup berat kalau celanamu kedodoran pasti nanti ininya jatuh. Kurang lebih begitu. Dari build quality-nya mantap. Kalau disuruh menilai, saya ini 1 sampai 10 itu saya kasih nilai 8,5. Itu sudah sangat-sangat bagus ini. Sudah 1,5 tahun saya pakai, masih oke-oke aja. Garansi waktu itu dibilang 1 tahun, tapi 1 tahun sudah berlewat, berarti tidak ada masalah. Oke, saya cuma share pengalaman pribadi ya. Mungkin jika ada yang kurang atau saya bukan reviewer yang handal, ini hanya opini pribadi. Jadi mungkin kalian yang sudah punya atau para pekerja atau woodworking atau yang sejenisnya menggunakan ini yang sudah lama ataupun punya pengalaman yang berbeda, mungkin bisa di-share di kolom komentar bawah biar teman-teman yang mampir ke sini biar sedikit teredukasi dengan teman-teman yang sudah expert di bidangnya. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.